Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel saya Rila Nisa. Kali ini isi video saya tentang inti resume pertemuan mata kuliah bimbingan konseling. Langsung saja disimak ya. Langsung saja untuk di pertemuan pertama kita skip dulu ya, berhubung di pertemuan ini kita belum ada materi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini membahas tentang pengertian bimbingan konseling AUD dari beberapa ahli. Saya ambil menurut Soeharyo. Menurut Soeharyo, bimbingan konseling ini sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Maksudnya ialah bimbingan konseling anak usia dini adalah proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk di pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, tujuan dan ruang lingkup bimbingan konseling. Ruang lingkup merupakan batasan dalam bimbingan konseling. Terdapat ruang lingkup yang dapat dilihat dari segi pelayanan dan sasaran. Adapun ruang lingkup bimbingan dan konseling yang dapat dilihat dari segi sasaran yaitu individu dan kelompok. Tujuan bimbingan konseling ini kita sebagai guru membimbingi, melihat, dan menasihati. Tidak hanya dinasihati saja, tapi kita meluruskan apa yang dihadapi oleh anak. Baik, selanjutnya kita masuk di pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini dan relevansinya dengan permasalahan AUD. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, ada faktor sosial, ada faktor emosi, serta ada faktor fisik anak. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertemuan kelima. Permasalahan perkembangan anak usia dini, fisik, motorik, kognitif, dan sosial emosional. Setiap anak memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda. Untuk memahami bagaimana perkembangan anak, juga perlu dipahami permasalahan apa yang dialami anak selama perkembangannya. Baik, yang pertama ada permasalahan dalam perkembangan fisik motorik. Pola perubahan yang cenderung berbeda pada setiap anak menyebabkan pertumbuhan fisik anak-anak tampak berbeda satu sama lain. Pertumbuhan fisik yang dialami oleh anak akan mempengaruhi proses perkembangan motoriknya. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot-otot yang terorganisasi. Sebagian waktu anak dihabiskan dengan bergerak, dan kegiatan bergerak ini akan sangat menggunakan otot-otot yang ada pada contohnya seperti gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, kegemukan, dan gangguan gerak peniruan. Selanjutnya, permasalahan dalam perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif anak harus dikembangkan secara optimal karena menyangkut kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari anak. Selanjutnya, permasalahan dalam perkembangan bahasa. Kemampuan perkembangan bahasa merupakan aspek penting yang perlu dikuasai anak, tetapi tidak semua anak mampu menguasai kemampuan ini. Selain itu, masalah perkembangan bahasa terkait terbatasnya pembendaharaan kata anak atau adanya gangguan artikulasi seperti sulit mengucap huruf R, SY, L, F, Z, atau C. Untuk permasalahan dalam perkembangan sosial, beberapa masalah sosial yang sering dialami anak adalah ingin menang sendiri dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Untuk selanjutnya kita masuk pada pertemuan keenam. Klasifikasi berbagai jenis masalah AUD dan konseling bagi anak dan orang tuanya. Masalah aspek seni, masalah aspek bahasa, masalah aspek moral dan agama. Yang pertama adalah gangguan perkembangan bahasa. Adalah ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan bahasa anak sesuai kelompok umur, jenis kelamin, ada istiadat, dan kecerdasannya. Penyebab anak mengalami masalah perkembangan bahasa, yang pertama masalah pada kemampuan bicara dan bahasa, kedua gangguan pendengaran, ketiga disabilitas, keempat masalah pada mulut, yang kelima faktor genetik.
Selanjutnya ada masalah aspek seni. Seni sangat penting dan berpengaruh besar bagi proses bertumbuhnya kembang anak usia dini dalam berbagai aspek. Anak usia dini akan mudah menerima proses pembelajaran yang menyenangkan karena dunia anak usia dini dengan belajar. Penyebab anak mengalami masalah perkembangan seni yang pertama, orang tua suka memarahi anak, melarang anak atau menakut-nakuti anak, selalu mengikuti anak, membuat jadwal kegiatan yang padat. Nah, selanjutnya ada gangguan perkembangan moral agama. Nilai agama dan moral terkhusus pada anak usia dini diartikan sebagai perubahan psikis yang dialami oleh anak usia dini terkait dengan kemampuan dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik berdasarkan ajaran agama yang diyakininya. Ada beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan agama dan moral anak. Yang pertama, kurangnya tertanamnya jiwa agama pada setiap orang pada suatu lingkungan tertentu. Keadaan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat yang kurang stabil. Banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan ajaran agama dan budi pekerti. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertemuan ketujuh. Perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini. Pendidikan di taman kanak-kanak memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan perilaku karena berinteraksi langsung dengan sebagai peserta didik. Dalam interaksi langsung inilah perilaku pendidik taman kanak-kanak merupakan model bagi anak. Perilaku tersebut tercermin bentuk tutur kata, penampilan, sikap, dan tindakan. Pola asuh adalah cara-cara yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan tanggung jawab kepada anak. Pola asuh yang diterapkan tiap-tiap orang tua akan sangat mempengaruhi pada bentuk-bentuk perilaku anak. Ramli mengelompokkan pola asuh orang tua ke dalam 5 pola, meliputi pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, pola asuh perlindungan berlebihan, pola asuh dengan sikap memanjakan. Baik, selanjutnya kita masuk di pertemuan ke-8. Untuk pertemuan ini kita UTS, jadi di skip dulu ya. Untuk selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-9. Peran guru sebagai pembimbing bagi perkembangan anak usia dini. Peran guru dalam proses pendidikan sangatlah besar. Guru dituntut dapat memberikan bimbingan atau pendidikannya sesuai dengan tingkat perkembangan anak sehingga dapat mengoptimalkan perkembangannya. Selanjutnya kita masuk di pertemuan ke-10. Peran guru sebagai konselor anak usia dini, perbedaan peran guru dan orang tua. Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak. Guru dalam keseharian anak merupakan suri tauladan tingkah laku seorang guru akan mudah dicontoh oleh siswa. Baik, selanjutnya kita masuk di pertemuan ke-11. Program bimbingan konseling pada AUD. Bimbingan dan konseling dalam satuan jalur pendidikan formal penting mengingat bahwa perkembangan peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pertemuan ke-12. Jenis layanan bimbingan konseling pada AUD. Pelayanan bimbingan dan konseling pendidikan anak usia dini mencakup 3 bidang, yaitu bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, bidang bimbingan karir. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-13. Teknik pengumpulan data pada layanan BK BAUD. Sistem bimbingan dan konseling bagi anak usia dini tidak dialokasikan pada waktu yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan ke-14, layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan konseling anak usia dini. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menentukan dan menjelaskan apa yang akan dilatih kepada anak. Yang ketiga, memusatkan perhatian anak terhadap materi yang akan disampaikan. Yang selanjutnya, membuat selingan pembelajaran dan memantau dengan teliti tingkat kemajuan atau kelemahan pembelajaran anak. Selanjutnya, menyesuaikan bahan yang akan diberikan kepada anak. Yang terakhir, menentukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Yang terakhir adalah pertemuan ke-15, pelaporan pembimbingan konseling PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi.